Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlak para generasi terdahulu. Kita sampai pada bab ke-16, As-Salahu wal Fitanu bainal muslimin. Para generasi terdahulu dan fitan atau huru-hara di tengah-tengah kaum muslimin. Qala Abu Nuaim, haddatsana Abu Ahmad Al-Hakim, haddatsana Ibnu Khuzaimah, haddatsana Imran bin Musa, haddatsana Abdul Warith, haddatsana Muhammad bin Juhadah, an Nuaim bin Abi Hind, an Abi Hazim, an Husain bin Kharijah Al-Ashja'i. Qala. Jadi Husain bin Kharijah Al-Ashja'i, beliau berkata, lamma qutila Utsman askalat alayyal fitnah. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh, maka askalat alayyal fitnah. Keributan ini, huru-hara ini membuatku sangat penuh tanda tanya. Sangat galau, gundah gulana. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh, ya, dan kemudian terjadi keributan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Husain bin Kharijah ini hendak mencari tahu atau hendak mencari apa tuntunan syariat dalam masalah seperti itu. Ketika terjadi al-fitan bainal muslimin, ketika terjadi huru-hara di tengah-tengah kaum muslimin, maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kita mengetahui beliau termasuk al-khulafa ar-rasyidin yang ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, setelah Umar radhiyallahu anhu. Maka Utsman bin Affan itu menjadi khalifah setelah Umar. Dan disebutkan di riwayat bahwa Umar itu adalah pintu yang menghalangi antara kaum muslimin dengan fitan. Pintu yang menghalangi antara kaum muslimin dengan fitan. Maka ketika Umar radhiyallahu anhu meninggal, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, maka Utsman kemudian menjadi khalifah dan muncullah keributan sedikit demi sedikit di tengah-tengah kekhilafahan beliau. Bukan disebabkan oleh beliau, tapi ada beberapa penyebab. Penyebab utamanya adalah munculnya Abdullah bin Saba, seorang Yahudi dari Son'a, dari daerah Yaman, Son'a, yang kemudian menuju ke negeri kaum muslimin, menuju ke Irak, menuju ke Mesir, ya, menuju ke Kufah, ke Basrah, ke Mesir. Apa yang dia perbuat? Dia memprovokasi kaum muslimin. Dia memprovokasi kaum muslimin mengatakan yang tidak-tidak tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Menyebarkan hoax atau hoax. Orang Indonesia kalau nggak dibaca hoax, berarti masih salah, ya. Jadi hoax sudah ada sejak zaman dahulu. Maka Abdullah bin Saba ini mengatakan kepada orang-orang, dan tentunya kita mengetahui di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu orang-orangnya sudah ada tabi'in, tidak semuanya sahabat, dan ada juga orang-orang yang baru masuk Islam atau yang membenci Islam, termasuk diantaranya Abdullah bin Saba. Maka ketika Abdullah bin Saba ini kemudian datang ke negeri-negeri tersebut, ya, ke Kufah, Basrah, ke Mesir, mengatakan yang tidak-tidak tentang Utsman, mengatakan bahwa Utsman
memukul, bahkan sampai membunuh Ammar bin Yasir dan para sahabat yang lain, ya, membakar mushaf dan perkataan-perkataan yang itu semuanya adalah kedustaan dan kebohongan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka provokasi ini kemudian berhasil membuat orang-orang yang tidak mengetahui tentang Utsman, bahkan bisa jadi nggak pernah ketemu, ya, bukan sahabat, tapi orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang ada di Mesir, yang ada di Kufah, Basrah, maka mereka terprovokasi oleh perkataan-perkataan dari Abdullah bin Sabah. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka kemudian, ya, mengumpulkan massa, mau menuju ke Madinah, karena di zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, maka pusat pemerintahan itu ada di Madinah. Kalau Ali ada di Irak, ya, kalau Ali ada di Irak. Maka ketika hal tersebut terjadi, mereka kemudian mengumpulkan massa karena terprovokasi oleh perkataannya Abdullah bin Sabah. Disebutkan bahwa jumlah orang yang menuju ke Madinah saat itu dari total Mesir, Kufah, Basrah ini mencapai 6.000. Mencapai 6.000 orang. Dan tentunya mereka mau datang ke Madinah dalam rangka untuk apa? Bukan dalam rangka untuk tabayyun kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tapi dalam rangka untuk membunuh Utsman. Cobain, Mbak. Jadi ini provokasi yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah, dan pada saat itu orang-orang ini berduyun-duyun menuju ke Madinah dalam bulan haji, dalam periode bulan haji. Dan Ashurul Hajj, bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari Dzulhijjah. Seperti sekarang ini bulan-bulan haji, orang bisa berangkat dari sekarang menuju ke yakni Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Sudah bisa ihram dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Adapun kalau mulai ihram dari Ramadan maka enggak bisa. Taib, ihramnya harus setelah masuk bulan Syawal. Jadi enggak perlu nunggu Dzulhijjah, bisa Dzulqa'dah atau Syawal. Taib. Jadi orang-orang tersebut menuju ke arah Madinah berduyun-duyun dan yakni bergerombol, tidak ada yang curiga karena itu adalah bulan haji, sehingga dipikir ini adalah orang-orang sebanyak ini mau berangkat haji. Maka kira-kira 6.000 atau kurang dari itu, ya, di riwayat yang lain disebutkan kurang dari 6.000, tapi sekitar itu kira-kira jumlahnya, sebanyak itu mereka datang ke Madinah dalam rangka untuk membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita lihat bagaimana peta kekuatan di Madinah. Kalau ditanya kenapa ada orang atau ada pasukan, kita bisa katakan ini pasukan atau orang-orang, gerombolan orang 6.000 mau menuju ke Madinah untuk membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mengapa kemudian tidak ada dari penduduk Madinah atau bahkan para sahabat yang di Madinah untuk kemudian memerangi mereka, membela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Maka disebutkan pada saat itu para sahabat itu tidak semuanya di Madinah. Ada yang sudah tinggal di Syam, ada yang sudah tinggal di Mesir, ada yang sudah tinggal di Irak itu sendiri, ada yang sudah tinggal, ada yang sudah ke Yaman, ada yang sudah kemana-mana. Ya, jadi ada sahabat yang memang sudah pindah, tidak tinggal lagi di Madinah. Kita mengingat bahwa periode kekhalifahan Utsman setelah Umar, dan di zaman Umar saja beliau banyak menugasi para sahabat jadi gubernur di mana, betul tidak? Seperti siapa? Amr bin al-As, gubernur di Mesir, dan seterusnya. Maka kita lihat, ya, Abdullah bin Mas'ud di Irak. Kita lihat, yakni ada sahabat yang sudah tidak tinggal lagi di Madinah. Ada sahabat yang memang sedang berangkat jihad, diperintahkan oleh Utsman, pasukan kaum muslimin untuk berangkat jihad ke negeri-negeri atau daerah-daerah begitu, ya. Jadi ada banyak juga sahabat yang berangkat
Kemudian juga banyak juga sahabat yang berangkat haji, sehingga jumlah yang ada di Madinah sedikit. Jumlah sahabat ataupun tabi'in yang ada di Madinah itu sedikit. Maka ketika orang-orang kemudian, gerombolan orang-orang tersebut dari Kufah, Basrah dan Mesir sampai di Madinah, mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka kemudian sebagian sahabat yang masih ada di Madinah, mereka masuk ke dalam rumah Utsman, ingin membela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ingin membela. Ini jumlah kita sedikit seperti ini, tapi mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pembenar, mereka pemberani. Ya, Al Hasan, Al Husain, Abu Hurairah, Abdullah bin Zubair masuk ke dalam rumah Utsman untuk membela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata kepada Utsman, "Wahai Utsman, kami orang-orang Ansar adalah Ansarul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah. Penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah. Kalau engkau mau, in syi'ta kunna ansara, yani kunna ansara kal-yaum atau kama qala. Kami adalah penolongmu saat ini. Dulu kami menolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau antum mau menginginkan saat ini, kami ada 700 pedang, berarti 700 orang. Ya, kira-kira itu gambarannya peta kekuatan di Madinah saat itu. 700 dibandingkan 6.000, sangat jomplang. Akan tapi di dalam diri para sahabat dan para tabi'in yang ada di Madinah pada saat itu, ya, kalau misalkan Utsman memerintahkan lawan mereka, mereka akan siap. Maka Zaid bin Thabit menunjukkan kesiapan ini kepada siapa? Kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau antum mau, maka kami punya 700 pedang. Ini 700 orang siap. Pasukan kami jumlahnya 700. Memang sangat kalah jauh dengan mereka, tapi kami siap walaupun sampai kami meninggal dunia, kami siap untuk membela. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, setelah beliau beristihad, setelah beliau al-istisyar, melakukan musyawarah dengan banyak para sahabat senior yang lain pada saat itu, maka kemudian beliau mengatakan, jangan lakukan hal tersebut. Jangan lakukan hal tersebut. Jangan membuka pintu ini. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu perang antara kaum muslimin dengan orang kafir. Kalau di zaman ini kaum muslimin dengan kaum muslimin. Betul tidak? Ini ijtihadnya Utsman dan ini adalah ijtihad yang hak, ijtihad yang benar. Ya, sehingga itulah yang terjadi. Utsman bin Affan berkata, kalau antum masih meyakini wajibnya mendengar dan taat kepadaku, karena beliau adalah khalifah, antum semua kembali ke rumah masing-masing. Azim. Sehingga kalau ditanya mengapa orang-orang di Madinah tidak ada yang melindungi Utsman, jawabannya adalah karena diperintahkan oleh Utsman sendiri dalam rangka untuk menghindarkan kaum muslimin dari pertumpahan darah. Mungkin istihadnya Utsman, kalau ana yang maju sendiri, ya mungkin ana saja yang meninggal dunia. Tapi kalau ana perintahkan ini semua maju, mungkin ana selamat tapi mereka semua meninggal dunia. Ini istihad yang hak dari Utsman dalam rangka menutup pintu fitan yang lebih besar ini. Ya, dikepungnya rumah beliau itu sendiri adalah fitan, tapi meminimalisir fitan, meminimalisir huru-hara. Coba bayangkan, ini pemberaninya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Coba kalau misalkan pemimpin selain beliau, misalkan pemimpin di zaman ini atau gimana kira-kira? Udah antum maju, betul tidak? Ana melarikan diri kemana? Dan seterusnya. Baik, jadi ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga terjadilah yang terjadi. Biiznillahi ta'ala, itu semua adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kemudian masuk ke dalam rumah Utsman dan membunuh Utsman bin Affan dalam kondisi beliau sedang berpuasa pada saat itu, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, mati syahid dalam kondisi berpuasa dan di depannya ada mushaf.
Dan sampai saat ini tidak diketahui siapakah yang dengan tangannya membunuh Utsman, dengan pedangnya membunuh Utsman. Disebutkan 6 nama, tapi tidak diketahui secara persis siapa, atau apakah semuanya, atau cuma sebagian, atau cuma satu dari 6 nama tersebut, tidak diketahui persis. Tapi yang jelas itu 6 ribuan orang itu, mereka itu ikut andil dalam fitan ini, menjadi bagian dari huru-hara ini. Sehingga setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, coba bayangkan kondisi kaum muslimin, betul tidak? Huru-hara. Maka inilah yang terjadi pada Husain bin Kharijah. Beliau bingung apa yang harus beliau lakukan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Fakultu Allahumma arini minal haqqi amran atamassaku bihi. Kemudian Husain bin Kharijah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebenaran. Tunjukkanlah kepadaku apa yang harus aku pegang teguh dalam kondisi-kondisi seperti ini. Coba bayangkan, ya. Ini tidak hanya sekedar ulil amri meninggal terbunuh. Tidak hanya demikian, itu saja sudah merupakan fitan, huru-hara. Ini yang meninggal dunia adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Coba bayangkan. Menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat, salah satu muhajirin bahkan yang paling pertama masuk Islam. Jadi ini kita lihat, ini perkaranya lebih-lebih lagi. Kaum muslimin dadanya sempit semua pada saat itu. Ya, kaum muslimin ya di atas manhaj yang lurus. Ini manhaj yang menyimpang ini, orang-orang 6 ribuan orang ini. Manhaj yang menyimpang. Gimana caranya mereka mendapatkan kabar-kabar yang demikian tentang ulil amri mereka, kemudian mereka langsung menuju ke tempatnya ulil amri, kemudian main bunuh saja, betul tidak? Ini Khawarij. Maka ini kita lihat Husain bin Kharijah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tuntunan syariat. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku apa yang hak yang harus aku lakukan, apa kebenaran yang harus aku pegang teguh, apa sikap yang benar yang harus aku lakukan dalam kondisi seperti ini. Ya, tentunya kita berdoa kepada Allah agar tidak terjadi fitan di tengah-tengah kaum muslimin, agar tidak terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Ini yang harus kita selalu doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian atas nama Islam, atas nama jihad kemudian menumpahkan darah kaum muslimin, bikin bom dan merusak harta kaum muslimin, dan walaupun itu orang kafir, tapi selama itu bukan kafir harbi, maka hartanya tidak boleh dirusak, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Jadi ini yang berkali-kali anak katakan, tidak boleh kemudian kita sekali-kali terpengaruh dengan atau terpengaruh dengan syubhat-syubhatnya orang-orang Khawarij atau teroris, ya. Maka ini Husain bin Kharijah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa yang terjadi? Fara'aitu fil naumi ad-dunya wal akhirah bainahuma haid. Ajib sekali mimpinya. Maka aku mimpi pada suatu malam, bermimpi melihat dunia dan akhirat, di antara keduanya ada tembok. Coba ya. Mimpinya sangat unik, betul tidak? Beliau di mimpinya beliau melihat dunia dan akhirat, dan di antara keduanya ada haid, ada tembok. Fahabatul haid faiza binathari. Maka kemudian aku naik ke tembok tersebut. Setelah aku berhasil meloncati tembok tersebut, ya, jadi loncat dari dunia berarti ke akhirat. Maka beliau melihat ada sekelompok orang. Faqalu nahnul malaikah. Ternyata bukan orang, tapi malaikat. Mereka berkata, kami adalah malaikat. Qultu fa aina syuhada. Kemudian aku bertanya kepada mereka, kata Husain bin Kharijah, di mana orang-orang yang mati syahid? Maksudnya adalah Husain bin Kharijah ini mau bertanya kepada orang-orang yang mati syahid dalam huru-hara di zaman tersebut ketika meninggalnya Utsman.
Beliau ingin bertanya apa yang harus kulakukan dalam kondisi seperti ini. Atau bisa jadi yang beliau maksudkan adalah Utsman sendiri. Coba bayangkan, pengen nanya, ini sudah di mimpinya, wah ini anda sudah di akhirat. Sudah di akhirat, pengen nanya ke Utsman, apa yang harus anda lakukan saat itu? Yang namanya mimpi tentunya tidak bisa kita atur, betul tidak? Ini bayangkan orang lompat tembok dari dunia ke akhirat, Masya Allah. Jadi ditunjukkan oleh malaikat, qultu fa aina syuhada, di mana orang-orang mati syahid? Qalu is'ati darajat. Kata para malaikat, naiklah beberapa tingkat. Allahu a'lam apa yang dimaksud. Fa sa'attu darajatan tsumma ukhra. Kemudian aku naik satu tingkat demi satu tingkat, naik beberapa tingkat. Fa idza Muhammad wa Ibrahim. Kemudian ternyata aku bertemu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Wa idza Muhammad yaqulu li Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Istaghfir li ummati." Mohonkanlah ampunan untuk umatku. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Nabi Ibrahim berkata, engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Innahum ahraqu dima'ahum. Sungguh mereka itu menumpahkan darah mereka. Wa qatalu imamahu, dan membunuh imam mereka. Maksudnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ala fa'alu kama fa'ala Khalil Sa'ad. Mengapa mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Khalili, teman dekatku, kesayanganku, yaitu Sa'ad. Ini kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa mereka, mengapa orang-orang, mengapa umatmu, wahai Nabi Muhammad, tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh kawan dekatku, kekasihku, tercintaku, Sa'ad. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala qultu laqad ra'aitu ru'ya fa ataitu Sa'dan. Kemudian Husain bin Kharijah terbangun, mimpinya selesai sampai situ. Titik. Bukan titik ya, tanda tanya, betul tidak? Karena tadi tanda tanya, mengapa mereka tidak melakukan? Mengapa kaum muslimin itu yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim menumpahkan darah satu sama lain, membunuh imam mereka yaitu Utsman? Mengapa mereka tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Sa'ad? Maka ketika aku terbangun, aku teringat mimpi itu, kata Husain bin Kharijah al-Asja'i, kemudian fa'ataitu Sa'dan, aku kemudian mendatangi Sa'ad. Wallahu a'lam Sa'ad, siapa yang dimaksud? Mungkin Sa'ad bin Abi Waqqas atau yang lain, harus anda cek terlebih dahulu. Faqasastuha alai, kemudian aku ceritakan mimpiku tersebut kepada beliau. Fama aktsaru biha farahat. Maka kemudian beliau senang sekali mendengar kabar tersebut. Senangnya kenapa? Wa qala qad khaba man lam yakun Ibrahim alaihissalam khalilahu. Sungguh merugi, yaitu orang yang Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan kekasihnya. Jadi saat ini sangat senang sekali ketika diceritakan bahwa dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim mengatakan bahwa khalilnya Nabi Ibrahim adalah Sa'ad. Jadi Sa'ad senang sekali. Sa'ad itu kemudian senang sekali. Qultu ma'a ayyit ta'ifatain anta. Kemudian Husain bin Kharijah bertanya kepada Sa'ad. Ini pertanyaan utamanya di sekarang. Ini masuk pada pertanyaan utama. Yaitu apa? Antum berada di golongan yang mana di antara dua pihak yang bertikai ini? Di antara dua pihak yang bertikai ini antum berada di golongan yang mana? Golongan yang menyerang atau golongan yang balik menyerang? Golongan yang menyerang itu gerombolan 6.000 yang tadi datang dari Irak, yang Kufah, Basrah dan Mesir. Kemudian ada sebagian kaum muslimin yang kemudian memerangi mereka dan terjadinya huru-hara, saling tumpah darah, perang dan seterusnya. Kemudian ditanya oleh Husain bin Kharijah, antum ke kubu yang mana ini? Seolah-olah Husain bin Kharijah, ini kesannya adalah ini yang benar adalah kita harus milih salah satu, betul tidak? Harus milih salah satu, kita harus di kubu yang mana? Qala ma ana ma'a wahidin minhuma. Sa'ad berkata, aku tidak bersama salah satu kubu manapun. Ada kubu ketiga, yaitu tidak berpihak sama sekali. Qultu fama ta'muruni. Kemudian Husain bertanya, apa yang kau perintahkan kepadaku untuk aku lakukan? Ini pertanyaan intinya. Husain
ingin bertanya apa yang harus dilakukan pada saat itu. Husain bin Kharijah ya, bukan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, bukan Al-Husain putranya Ali bin Abi Thalib. Husain bin Kharijah Al-Asja'i. Apa yang kau perintahkan untukku sekarang? Qala hal laka min ghanam. Kemudian Sa'ad bertanya, apakah engkau punya kambing? Qultulah, aku tidak punya. Qal fashtari ghanaman fakun fiha hatta tanjali. Maka belilah kambing sekarang, kemudian tinggallah antum bersama kambing tersebut sampai perkaranya menjadi jelas. Apa maksud dari wasiatnya Sa'ad? Maksud dari wasiatnya Sa'ad ini adalah al-i'tizal, menyendiri ketika terjadi huru hara, tidak ikutan masuk ke dalam huru hara tersebut. Kenapa? Karena itu adalah fitan. Tidak kemudian ini kondisinya, ini al-haq, ini al-batil. Nah kalau begitu jelas, seperti yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, jihad syar'i antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Jelas. Pada saat itu antum harus semangat ikut ke kubu yang mana? Kubu yang mana? Kubunya Rasulullah SAW tentunya, betul tidak? Kalau antum kemudian malah beli kambing, kemudian tinggal aja udahlah, ya duduk-duduk aja, berternak kambing, menggembala kambing, nggak ikutan, maka ini tidak boleh. Ya, maka ini tidak boleh. Ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berangkat jihad syar'i, berangkat. Maka itu kalau terjadi perkara yang terjadi adalah al-haq dan al-batil. Seperti di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, sebelum Utsman. Ketika Abu Bakar dan Umar memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat jihad syar'i ke Al-Furs, Persia, ke Romawi, nah itu jelas al-haq sama al-batil. Tapi kalau di zaman ini terbunuhnya Utsman ini, kaum muslimin dengan kaum muslimin, ini fitan. Maka sikap yang paling tepat yang harus dipilih oleh seseorang yang ingin menjaga keselamatan agamanya adalah menyendiri, menjauh. Kata Sa'ad, beli kambing, antum udahlah beternak kambing saja, tidak usah ikut-ikut, tidak usah ikut-ikut. Dan bukankah itulah yang diwasiatkan oleh Utsman radhiyallahu anhu kepada para sahabat di rumah beliau pada saat itu, betul tidak? Kalau antum masih melihat wajibnya untuk mendengar dan taat kepadaku, yakni antum masih menganggap aku sebagai ulil amri, sebagai khalifah, kembali ke rumah masing-masing. Karena ini fitnah. Karena ini fitnah. Kalau malah justru Utsman memerintahkan 700 orang Madinah tersebut untuk melawan, wah ini pertumpahan darah yang itu merupakan fitnah yang lebih besar, ini bakal terjadi. Yani Utsman tidak sama sekali berpikir ana orang yang istimewa, ana sahabat muhajirin awal-awal, ana menantu Rasulullah SAW, antum harus melindungi ana. Meninggalnya ana lebih bahaya daripada meninggalnya banyak dari antum. Tidak demikian Utsman, betul tidak? Tidak demikian. Coba ibarat. Itulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga inilah sikap yang harus kita lakukan ketika terjadi huru hara, ketika terjadi fitan, ketika tidak jelas mana yang hak dan mana yang batil, yaitu mengasingkan diri dan menyendiri. Inilah yang dilakukan oleh misalkan Mutarrif bin Abdullah, seorang tabi'in, tabi'in Mutarrif bin Abdullah, yang ketika di zaman beliau juga terjadi fitan terkait dengan Khawarij juga. Khawarij dari zaman ke zaman selalu menimbulkan fitan di tengah-tengah kaum muslimin, selalu menimbulkan huru hara di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai sekarang perbedaannya adalah Khawarij zaman dulu bakal malu kalau melihat Khawarij zaman sekarang. Itu perkataannya Syekh Falah Mandakar rahimahullah, yang ana dengar langsung ketika ana di majelisnya beliau. Syekh Falah Mandakar rahimahullah, beliau berkata bahwa kalau Khawarij zaman dulu melihat Khawarij zaman ini, pasti Khawarij zaman dulu bahkan merasa malu. Masa Khawarij zaman khalaf begini? Khawarij zaman salaf tidak demikian. Yani rajin beribadah, baca Quran,
sholatnya kenceng, puasanya kenceng dan seterusnya, sedekahnya kenceng. Khawarij zaman sekarang, sholat bisa jadi tidak tahu dan seterusnya, bisa jadi baru paham Islam kemudian dipengaruhi oleh orang-orang teroris untuk jadi khawarij. Sehingga intinya adalah ketika terjadi fitan, ketika terjadi huru-hara antara kaum muslimin, tidak jelas mana yang hak, mana yang batil, maka atau walaupun sudah jelas akan tapi ini adalah huru-hara, sudah jelas tapi itu sama-sama kaum muslimin, sudah jelas ini ulil amri, ini khawarij, maka mengasihkan diri itu lebih tepat. Ya, kecuali kalau antum adalah ya misalkan ulil amrinya memerintahkan untuk tetap berjaga-jaga dan antum adalah salah satu pasukan di situ, ya maka semoga mendapatkan pahala jihad, karena ya salah satu amalan kebaikan adalah yakni melawan khawarij. Jadi itu yang harus kita ingat, yaitu sikap yang harus kita ingat ketika terjadi huru-hara itu adalah mengasingkan diri, bukan malah menjadi provokator, bukan malah ikut-ikutan terpengaruh oleh provokator. Tidak boleh, ya tidak boleh. Ketika kemudian ada berita-berita yang simpang siur, harus tabayyun, atau kalau tidak bisa tabayyun, diam itu lebih baik daripada berjalan. Berjalan lebih baik daripada berlari. Baik, maka ini lihat bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh para ulama generasi terdahulu ketika terjadi fitan. Ya, ini yang harus dipahami oleh para penuntut ilmu syar'i dan kaum muslimin secara umum. Jadi kita lihat misalkan kalau tadi ya Mutarrif bin Abdillah, beliau pada saat itu terjadi huru-hara terkait dengan khawarij juga. Ya tentunya jelas, memang jelas ini al-haq, yang ini al-haq, yang ini al-batil, begitu ya. Sebenarnya jelas. Kan tapi ya mengasingkan diri itu lebih baik. Dan itulah yang dilakukan, tidak ikut-ikutan terprovokasi, itu maksudnya ya. Mengasingkan diri ini maksudnya tidak ikut-ikutan terprovokasi. Tapi kalau antum seorang TNI misalkan diperintahkan oleh ulil amri buat antum jaga-jaga keamanan, biar stabilitas negara terjaga, ya antum harus bergerak, betul tidak? Untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Yang dimaksud mengasingkan diri dan diam itu maksudnya adalah jangan ikut-ikutan terprovokasi, itu maksud. Baik. Tapi kalau antum salah satu bagian dari aparat yang bertugas untuk menjaga keamanan negara, stabilitas negara, wajib antum untuk melakukan hal tersebut. Karena nikmat aman dalam suatu negara itu adalah induknya seluruh nikmat. Kalau nikmat aman tidak ada, maka nikmat-nikmat yang lain akan tercabut. Nikmat menuntut ilmu syar'i tidak ada. Bagaimana mau menuntut ilmu syar'i kalau kondisinya kacau balau, betul tidak? Kerusuhan misalkan, toko-toko dijarah dan seterusnya, pembunuhan dan seterusnya, peperangan dan seterusnya. Itu pernah terjadi di negeri kita, itu pernah terjadi di Suriah misalkan, dan di Palestina misal. Coba lihat, kalau nikmat aman tidak ada, maka menuntut ilmu syar'i jadi susah, betul? Mencari nafkah jadi susah, semuanya jadi susah. Maka nikmat aman dalam suatu negara, stabilitas negeri itu adalah induk dari seluruh nikmat. Nah jadi ketika Mutarrif ditanyakan mengapa antum tidak ikut keluar, bersama orang-orang khawarij, yakni, maka Mutarrif bin Abdillah mengatakan yang intinya adalah inilah yang benar, justru mengasingkan diri justru itulah yang benar. Sebagian sahabat ditanya, kalau nggak salah Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika kalau nggak salah fitannya Utsman atau antara fitannya Utsman atau Ali, ditanya mengapa engkau tidak berangkat berjihad, karena dimaksud huru-hara tersebut adalah jihad. Maka Ibnu Umar berkata, jihad bukan salah satu rukun Islam. Baik.
Ajib. Ajib. Sehingga kita lihat ya ini yang terjadi, yaitu sikap yang benar adalah ketika seseorang itu mendapati adanya huru-hara atau keributan di tengah-tengah kaum muslimin yang kemudian membuat pertumpahan darah dan juga rusaknya harta benda, maka diam dan mengasingkan diri itu lebih baik. Ya. Dan itulah yang terjadi. Kalau kita misalkan melihat kondisi kontemporer misalkan ya, yang terjadi di suatu negeri di Timur Tengah, ya, yang dulunya disebut Syam, ya sekarang disebut Suriah. Tapi awalnya Anda nggak mau nyebut namanya, tapi ujung-ujungnya nggak masalah insyaallah. Ini jadi pelajaran. Ya, ini huru-hara yang terjadi di Suriah pada saat itu diawali oleh demonstrasi. Dan inilah madorotnya demonstrasi. Makanya demonstrasi tidak boleh dalam Islam. Ya, demonstrasi tidak boleh dalam Islam. Pada saat itu sekitar tahun 2011, 2012 atau 2011 ya. Demonstrasinya berlangsung damai. Antum bisa searching itu di YouTube. Mungkin kalau nggak pakai keyword bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, pakai keyword bahasa Arab. Demonstrasi awal-awal yang terjadi di Suriah. Demonstrasi damai. Tidak akan pernah terbayang oleh antum yang melihat video demonstrasi damai tersebut. Tidak akan pernah terbayang bahwa demonstrasi yang sedamai ini bakal berujung pada apa yang antum lihat kepada negeri Suriah bertahun-tahun setelahnya. Betul tidak? Jadi ketika ada fitan, ketika ada ajakan untuk demonstrasi, ketika ada ajakan walaupun itu katanya aksi damai, demonstrasi damai, diam di rumah lebih baik. Apalagi ini mahasiswa. Ya, mahasiswa. Antum diam di rumah lebih baik, diam di kosan lebih baik, diam di wisma lebih baik, atau belajar di kampus. Nanti kalau dibilang diam di rumah, maksudnya nggak berangkat kuliah ke kampus ini. Ya bukan itu maksudnya. Tapi antum jangan terlalu zohiriyah lah. Ya. Nah jadi ini yang harus dilakukan. Sikap ketika terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin adalah mengasingkan diri, meminta petunjuk kepada Allah agar fitan tersebut segera usai biiznillah taala. Demikian yang bisa Anda sampaikan ya dalam pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Silakan jika ada pertanyaan, kalau masih ada waktu ini. Berapa menit lagi? 1 menit lagi, berarti enggak ada waktu. Jazakallahu khairan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.